Oke, balik lagi di Nggak RF Channel. Nggak balik lagi. Ini baru video pertama yang bener-bener Kan konten. kan udah perkenalan. Oh iya. Balik lagi. Ya balik lagi benar. Ya udah, balik ulang. Balik lagi di RF Channel. Ya. Kita sesuai janji akan mereview Mortal Kombat 2001. Kombat. Karena ya. Kombat kan pakai K, bukan pakai C. Ya, benar. Yang benar apa sih sebenarnya? Nggak tahu sih. Ya. Karena kemarin juga ada adegan di filmnya ngomong itu salah eja sih. Oh, iya benar. Nah, ya intinya gitulah. Ya, Mortal Kombat 2021 yang ada Jota Slim ya. Ya, itu niat kita datang ada Indonesianya gitu. Karena ada Jota Slim. Jadi dari mana dulu nih kita? Dari yang positifnya dulu, negatifnya dulu. Oh sorry, Bu Minum udah buka puasa. Bohong, sebuah kebohongan dari Berisik, ini sudah buka puasa jamnya. Iya. Nah, balik lagi yang kita akan nge-review itu dan mulainya mau dari sebenarnya gini, seperti setiap hal di dunia ini, ada kritik dan saran. Iya, nggak kritik dan saran, nggak ada saran nanti gimana mau sarannya? Apa dong? Nggak, cuma harus ada sisi positif, ada sisi negatif dari si filmnya. Jadi kita boleh saran ke film gitu. Masalahnya kasih saran juga didengar nggak? Percuma daripada sakit hati. Iya juga benar. Ya. Sok lanjut gimana tadi? Kita yang positif dulu lah. Yang positif aja dulu. Iya. Nah, ini dari positif ya. Yang jelas positif adalah karakternya itu sesuai referensi dari si gamenya. Jadi dari apa ya? Dari sifat karakter. Ya, dari sifat karakter. Jadi adaptasinya itu untuk dari segi karakterisasi tokoh-tokohnya itu apa ya? Istilahnya sesuai lah ya. Sesuai gitu dengan yang di gamenya gitu. Baik dari segi kostum, terus segi penampilan gitu. Hubungan antara karakternya gimana? Hubungan antara karakternya apa ya, beberapa mungkin pas sesuai dengan lore-nya gitu, kayak misalnya let's say kayak soalnya sama Jax gitu, itu lore-nya dapat lah sesuai lore-nya. Terus juga kayak Liu Kang sama Kung Lao itu udah sesuai itu ke ininya, kayak asalnya dari mana apa segala macam gitu, nggak mendadak bikin apa ya, bikin cerita baru seperti Dragon Ball Evolution misalnya. Ya, kenapa Anda nyebut merek? Iya kan emang itu yang sampah seingat Aing. Kurang. Enggak, itu sampah udah, itu mah. Hands down itu sampah. Buat yang belum nonton jangan nonton, Anda kecewa nanti. Jangan berespektasi lebih lah ya. Nah, yang maksudnya belum nonton Dragon Ball Evolution ya. Kalau nonton Mortal Kombat mah itu wajib. Itu dari segi karakterisasinya. Terus apa lagi ya? Yang dari segi kostum jelas, mantap, bagus kan, sesuai dengan ada beberapa seri memang Scorpion dan Sub-Zero pakai kostum seperti itu. Di seri beberapa seri terbaru sih kostumnya memang mirip kayak gitu. Jadi kan kalau Anda player Mortal Kombat jadul yang zaman Sega dan Nintendo masih kain-kain. Serius kostumnya kayak dikasih. Iya. Gitu. Sekarang kan bagus ada armor. Ya gitu. Ya kalau dulu kan kain-kain ninja gak jadi lah. Sekarang sudah evolve, makin diperbarui terus. Kemarin kan udah kalau ngelihat kayak di trailer jelas itu yang Sub-Zero-nya mantep kan. Memang hype-nya di situ sih. Si Scorpion ada nggak sih kostumnya di trailer? Ada ya? Iya kan ada lagi battle sama Sub-Zero. Iya kan ada yang itu ya. Nah, itu juga mantep kan, keren kelihatan. Jadi kelihatan kayak ninja ex samurai lah maksudnya yang si Scorpionnya gitu kan. Benar-benar kelihatan Japanese feel-nya gitu. Walaupun warnanya sayangnya kuning. Iya, tapi sisi battle-nya gimana, Bang? Nah, battle scene-nya mantap. Anda ya. Battle dari battle scene itu jujur untuk beberapa battle scene itu ngingetin gue moderate. Beberapa battle scene mungkin karena apa ya? Karena agak gore ya. Itu karena esensi dari Mortal Kombat ya, gitu kan. Esensinya kan emang fatality. Dari gamenya memang esensi yang dijual sama si game Mortal Kombat itu adalah kayak violence without censor gitu. Jadi memang kekerasan tanpa ada batas gitu. Jadi ya mulai dari potong memotong, bakar membakar, ya terus diremuk, dilahap gitu kan, digeprek kayak ayam.
Ada itu tidak hilang dari nah film itu Nathan ya. Nah dan ini yang paling juga akan ngebuat ini hype. terutama gamer-gamernya ya yang ngikutin seri-seri lamanya apa bahkan yang ya dari zaman dulu tau lah gitu. Itu hampir tiap karakter di filmnya maksudnya ngucapin kayak apa ya famous quote-nya mereka lah gitu. Kayak misalnya yang paling gampang ya jelas kan yang Scorpion gitu kan. Get over here. Itu ada, Ya, itu hype sih itu hype banget. Sama kayak kamu nonton Avenger Endgame gitu mendadak Captain America nonton Avenger Assemble itu ya, hype-nya kayak gitu. Ada line famous ya lah. Itu ada line-line yang kayak fatality atau flawless victory. Nah, gitu-gitu ada walaupun di yang Mortal Kombat 95 juga ada sebenarnya, tapi yang ini tuh on point sama adegannya gitu. Jadi waktu misalnya kayak ngomong fatality-nya tuh pas gitu. Bukan maksa kayak ngomong hanya sekadar untuk masukin, enggak, ini benar-benar pas momennya. Pas lagi kalahnya, saat lagi disiksanya. Terus nanti akan ada satu scene gitu yang mungkin para gamernya akan hype banget karena itu biasanya quote itu akan keluar dari setiap ada player yang menang. Oh iya. Itu bakalan nih. Nah, itu tidak akan kita bocorkan tapi itu benar-benar salah satu yang bikin saya sebagai hype. Salah satu fans gamenya gitu yang kenapa jadi fanboysnya di sana? Pak, saya bias. Yang ini bias. Seriusan. Oh, tapi positif juga storyline untuk dari segi storyline-nya. Mungkin nggak akurat dalam artian ini bukan turnamen kayak di yang dulu ya. Tapi untuk kalau ngikutin story Mortal Kombat yang di reboot dari gamenya gitu. Semuanya ngikutin semenjak Mortal Kombat 9 atau judulnya Mortal Kombat terus Mortal Kombat X sama Mortal Kombat 11. Itu on point karena ceritanya memang udah nggak lebih nggak ke turnamennya tapi kayak lebih ke apa ya, yang jelas kayak story saving the world-nya lah, story menyelamatkan dunianya gitu storyline-nya. Oh, yang film kayaknya ngambil dari situ. Ya, jadi memang kayaknya sih mungkin si scriptwriter-nya atau si ininya ngambil apa ya, adaptasinya lebih ke yang versi yang sekarang gitu, versi story yang udah di reboot, bukan versi yang dulu kayak versi yang turnamen dan lain-lainnya. Dan so far ini benar-benar kata gua adaptasi film adaptasi game terbaik yang udah dirilis dan tidak seperti Monster Hunter. Dan ini maksudnya gua refresh. Ini film Hollywood. Film adaptasi game terbaik versi Hollywood. Karena kalau film adaptasi game versi fans itu ada yang kualitasnya juga bagus, ada. Nah, cuman ini yang versi Hollywoodnya gitu, yang kali ini Hollywood benar-benar sukses Anda bikin adaptasi game. Tidak blunder dong. Tidak blunder kayak tahun kemarin dong. Ya, nggak kayak gimana? Nggak kayak Assassin's Creed. Tidak seperti Monster Hunter. Nggak kayak Monster Hunter, Resident Evil dan lain-lain yang kalian butcher gitu, yang kalian. Kenapa begini ceritanya? Ya, yang kalian kanibal gitu, cuman jual judul doang. Nah, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ini benar-benar hype gitu dan apa ya? Dan special appreciation memang untuk Hiroyuki Sanada yang jadi Scorpion dan Jota Slim yang jadi Sub-Zero-nya. Mantap. Itu asli. Mantap. Benar-benar gimana ya, tiap kali Sub-Zero gini, mungkin kalau untuk Sub-Zero mungkin kita bisa bilang bias kali ya karena kita sama-sama orang Indo gitu ya. Tapi basically gini, kalau gue lihat dari sebagai gamers, maksudnya sebagai orang yang dulu senang bermain Mortal Kombat gitu ya, yang dari kecil keracun kayak begitu. Padahal anak-anak jangan main itu. Biasa karena karena dia fighting nih. Gitu. Nah, cuman itu memang benar-benar apa ya? In banget gitu. In karakter, mun cosplay mah in karakter. Nah ya, kalau cosplay itu in karakter sekali. Dan gimana ya, pas dia quote kayak I am Sub-Zero gitu kayak ke the trailernya tuh memang
Iya. Feel-nya tuh Saya merinding. siap gitu gitu. Terus kayak banyak banget yang memang apa ya, yang kerasa banget, terutama kalau anda memang fans gamenya gitu. Ini benar-benar nggak mengecewakan asli. Itu memang kalau dari kita lihat dari segi positif ya, gitu. Itu wajib untuk ditonton gitu. Nah sekarang, kita pindah ke sisi negatif. Nah, menurut Anda bagaimana ini? sisi negatifnya sebenarnya Sebuah kesalahan menonton bioskop saat puasa. Sebuah kesalahan. enggak sih sebenarnya, kayak ya gitu. Sebenarnya bukan karena puasanya sih, more likely Karena puasa saya yakin itu, Rut. gini. Banyak disensor, Nah. ada darah, dipikir vampir haus. Kita bukan vampir ya, jangan terlalu banyak disensor juga. Enggak, jadi mungkin itu dianggap terlalu Eksplisit. terlalu eksplisit karena ini kejadiannya mirip kayak waktu Deadpool 2. Ada banyak yang di-cut juga. Iya, Deadpool 2 kalau sorry kita flashback sedikit. Deadpool 2 pernah ada yang infamous scene gitu. Adegan yang cukup terkenal gitu. Quote terkenal yang kasih tanda-tanda kayak enak. enggak, bukan, maksudnya jadi ada adegan Deadpool 2 Deadpool 1 kayaknya salah. Deadpool 1 yang bagian Deadpool nembakin pistol dan Nembus ke kepala. Kepala dua orang. Iya, yang iya. itu. Nah, itu kan di-cut, itu persis banget itu di-cut di situ tiba-tiba udah beres. Nah, kejadian yang sama terjadi di yang Mortal Kombat. Fatalnya pun intended. Itu tuh kejadian justru di scene-scene yang memang jadi ciri khasnya gitu. Esensial lah. Dan emang orang-orang nunggu gitu. Buat gini, buat gamer gak akan aneh lah itu. Ya, gini, ini bukan spoiler juga ya, tapi memang harap berinilah, maksudnya kalau memang kalian menunggu adegan fatality atau yang sejenisnya ya itu yang akan disensor gitu. Itu makanya gue bilang itu nggak spoiler ya, tapi lebih baik lebih mempersiapkan gitu pada saat yang kalian lagi fight tiba-tiba aduh banyak gitu. Kenapa tiba-tiba beres, kenapa tiba-tiba victory gitu ya. Dan sayangnya sistem cutting ya, maksudnya sistem sensornya kelihatan fast forward gitu, itu mirip banget kayak yang kalau anda nonton film televisi, maksudnya nonton TV di rumah gitu, nonton siaran lokal ya, kayak film movie di TV dipotong seperti ya itu. Kayak gitu, jadi kan nggak rapih at least gak hitam putih. Kalau ada darah-darah gak hitam putih kayak cuttingnya nggak rapi gitu. Ya, kayak kita kalau ngedit nonton video, Naruto hitam putih. Ini saat TV-nya. Enggak, gue ngomong kayak cuttingnya nggak rapi, kayak kita kalau ngedit foto cuttingnya rapi aja. ngedit video kita boleh berkritik karena kan itu instansi, ya ini kan profesional instansi gitu. Kan kita hanya perorangan kurang dana gitu. Ya pokoknya intinya negatifnya tuh setiap fatality, hampir setiap fatality ya. Sebenarnya nggak cuma fatality sih, cuman maksudnya mostly jadi fatality fatality. Cuman pada saat adegan gore-nya mungkin dianggap eksesif, dianggap keterlaluan, jadi kayak di skip gitu ya, di skip gitu. Nah, cuman kan buat kita yang memang nunggu gitu, buat anak-anak, gue nggak tahu kalau bukan seksis atau apa, cuma maksudnya buat yang cowok-cowok yang memang main gamenya ini kan memang itu ininya. Kan biasanya kalau kita main gitu kan, begitu ending udah muter-muter gitu kan, sengaja gitu. Udah sengaja gitu. Udah susah neken tombolnya, dicoba juga biar bisa dapat fatality-nya gitu. Nah, ternyata giliran movie-nya kita nonton tanpa harus mencet. Ya, saya pikir iya. Disensor. Tiba-tiba di-cut juga kan. Gak apa, mungkin memang SOP mungkin ya. SOP. Nah, apa lagi nih? Terus sebenarnya tipikal Hollywood, selalu ada OC. Nah, OC teh gambar OC gede soalnya. Ya, original karakter yang keluar di film ini. Sebenarnya gini. Ini bisa maksudnya bisa cukup diperdebatkan bahwa apakah ini membuat si film makin jelas storyline-nya gitu, atau bisa dibilang malah jadi kekurangan sih, ngebuat jadi fokus ceritanya jadi pindah dari karakter Mortal Kombat yang game ke main karakter ke original karakter yang hanya di film.
gitu. Cuman kalau buat gue pribadi, karena adanya si original karakter ini, gue malah ngeliatnya jadi ada beberapa karakter tuh kayak ke nerf gitu, kayak sedikit Tentu saja kayak ya. ini, gitu. Karena berfokus pada OC, Ya, so itu kojo saya. ya kan, makanya jadi agak ke Di nerf nerf, gitu, Pak. agak-agak ke nerf. Jadi gimana ya, hype kita kayak yang terutama kalau kayak fansnya Liu Kang Ya, gitu, Kung Lao fansnya terutama. Liu Kang, Kung Lao gitu, yang Aduh, memang jangan spoiler nanti. memang kalian pengen gimana, Liu Kang, Kung Lao, terus Jax misalnya gitu-gitu ya, pokoknya yang protagonisnya lah ya, karakter protagonisnya jadi kurang gitu, kurang tidak sesuai di gamenya kan. Memang yang nggak harusnya tahu, orang ngeliatnya kayak di game tuh tokoh utamanya si Liu Kang sama Kung Lao tokoh utamanya. enggak, cuma setiap game pasti beda-beda, cuman maksudnya kan apa ya, yang sering nongol di cover depan. Ya itu kan dua itu Ya, kan. yang sering nongol depan, Iya, itu. cover depan kan biasanya Liu Kang, misalnya ini. Jadi malah jadi agak-agak apa ya, agak-agak. Tapi memang kalau kita ngelihat dari posternya sendiri kan sebenarnya dijual apa ya? Yang dipromosiin kan sebenarnya duel antara Scorpion sama Sub-Zero-nya Jadi kan. tokoh utamanya Scorpion. Jadi memang sebenarnya mungkin memang beratnya ke sana, tapi kan apa ya? Karena adanya original karakter ini, karakter-karakter yang memang sudah established dan kita tahu mereka powerful gitu. Ternyata tiba-tiba di sini kok gini sih gitu. Nah, kok tidak seperti di game gitu. Kok gini sih gitu. Apalagi terutama kalau memang orang-orang yang masih ingat sama yang tahun 95. Yang pertama tahun 95. Kan tidak ada OC. Sekarang ada OC enggak sih? Ada sih, cuman maksudnya OC-nya mati. Ya. Iya gitu. Maksudnya OC-nya nongol mati gitu. Tetap kan si spotlight-nya ke Ya karena memang main karakter kok Tekken. Tekken langsung aja Mortal Kombat, jadi Tekken. Main karakternya yang 3 orang, ketiga orang itu. Nah, sekarang cuman kalau yang sekarang memang spotlight-nya banyak diambil ke si original karakternya gitu. Nah, dan sebenarnya yang ngetik off lagi yang ngebuat gua agak-agak bete gitu, dan ini buat gua negatif sekali, walaupun mungkin balik lagi ini bisa diperdebatkan, sistem kekuatan power up ya gitu. Jadi gimana ya, dijelas kita spoiler ya, itu spoiler ya, pokoknya ada sistem yang gimana ya, mungkin menjustified bahwa kenapa orang-orang ini punya kekuatan super. Ya, punya kenapa orang-orang ini jadi dipilih jadi perwakilan dari bumi gitu, dan dari outer. Ya, perwakilan dari bumi buat duel. Jadi kayak ada sistem kayak chosen one gitu. Padahal gimana ya, di gamenya sendiri nggak pernah disebutin bahwa ada chosen one-nya gitu, walaupun kayak beberapa, kalau di game mungkin ada beberapa fraksi yang kayak nyiapin orang gitu buat memang sengaja dilatih untuk turnamen ini. Ya, perwakilan ini ya lah, gitu. Kan. Tapi nggak ada bahwa kayak alam memilih Anda sebagai enggak gitu, nggak ada panggilan alam atau hilang. Ya, nggak ada hal khusus ya. Ya, nggak ada dan nggak ada special power yang maksudnya kayak Anda kayak X-Men atau sejenisnya gitu. Tapi sayangnya di sini. Tapi itu lagi kayaknya benar untuk menjelaskan kenapa dia. Iya, tapi itu memang mungkin untuk penjelasan ya, supaya lebih tanda kutip masuk akal. Iya gitu. Kenapa mereka dipilih nama ini? Tapi balik lagi, kalau buat yang ngikutin cerita game, yang buat ini agak-agak perasaan nggak kayak gini gitu kan di game. Kok harus ada begini-begininya gitu. Lebih kayak gitu. Walaupun ya balik lagi, ini bisa diperdebatkan. Cuman buat gua pribadi ini agak sedikit negatif, karena itu membuka pertanyaan baru soal si sistemnya sendiri gitu. Kan nanti kasusnya kita bedah kan kemarin kasusnya kayak Avenger Endgame. Anda yang pernah nonton Avenger Endgame bikin pertanyaan, jawab pertanyaan ya kan gitu. Nah, itu, dan habis itu pertanyaan itu ternyata tidak terjawab oleh jawaban Anda. Bingung kan gitu. Nah, ya kayak gitu-gitunya lah. Nah, apalagi negatifnya nih? Paling so far kayaknya itu sih. Ya, pokoknya ada sistem yang ada karakter utama yang. Ya, pokoknya mulai kalau untuk sisi negatif intinya adalah dari ada OC-nya gitu, terus juga sensor itu khusus on Indonesia sensornya. Enggak, Rot, masih penasaran. Enggak, kayaknya kita nonton waktu puasa kayaknya waktu itu.
perlu kita karena rilisnya bulan puasa, Le. Ini film gak akan bertahan di bioskop sampai beres ya, lebaran. kan kita nggak tahu. Maksudnya kalau suatu saat ya siapa tahu ada film seperti itu lagi gitu kan. Misalkan Mortal Kombat 2 misal. Ya Bisa kan? jadi. Makanya banyak yang nonton di bioskop biar box office-nya naik. Lagi yang gua agak kurang serak. Apa nih? Kurang serak soal Maksudnya kurang apa ya? Kurang ini adalah beberapa karakter mungkin balik lagi. Nah, ini mungkin ngomongin soal sequel nih. Jadi gini. kalau Mungkin ada sequel. ya mungkin karena ini ada preparing untuk mau bikin sequel gitu ya. Jadi ada beberapa karakter yang belum kegali, terutama karakter antagonisnya. Iya. Gitu, belum kegali si Yang protagonis juga belum. Iya, makanya gue bilang terutama, bukan berarti enggak, terutama karakter antagonisnya. Main antagonisnya kayak Shang Tsung gitu kan. Masih belum siapa ya? Masih belum Detail. Development karakternya apa pengembangan karakternya masih belum kegali bener lah. Ya karena yang cuman durasi berapa sih 2 jam? Iya sih, nggak kayak Snyder Cut 4 jam. Ya berarti mungkin butuh sequel. Ya, makanya kan nah ini mungkin karena ini ada preparing untuk sequelnya gitu. Spoiler woi. Tadi ada spoiler ya, makanya berarti nanti di awal ada disclaimer spoiler. Gak mau. Nah, paling kayak gitu. Jadi ya seperti Gimana? Ini worth gak buat itu? Ntar dulu, kini kesimpulannya. Boleh. Gini kesimpulannya. Ini ada sisi positifnya, jelas, dan sisi negatifnya juga ada. Jadi ini nggak perfect banget gitu. Karena juga kalau kita lihat storyline-nya, lihat jalur ceritanya, ini ringan banget sebenarnya. Anda nonton nggak usah mikir juga bisa gitu, sudah oke gitu. Ya. Iya kan, Anda nonton nggak usah mikir, cuma nikmatin si battle scene, nikmatin cut-cutnya. Ya, itu udah oke karena ini. Nah, tapi kalau balik lagi kesimpulannya kayak gitu bahwa ini tapi ini film intinya good, at least for me ini good, buat gue ini good. Gitu. Better daripada seri adaptasi yang lain lah. Ya jelas. Kalau ngomong kayak gitu ini great. Kalau ngomong bandingin sama yang lain-lain gitu, ini great sekali gitu. Ini 3 jempol. On point. Ini 3 jempol. Ya, oke, mantap pokoknya lah. Tapi kalau misalnya apa ya? Kalau ini tetap ada minusnya gitu. Makanya cuman kalau gue bandingin sama film-film secara umum ya secara umum gitu. Ini hitungannya good gitu. Ini film yang layak untuk ngebuka hitungannya apa ya, kalau di Amerika ini musim apa? Untuk summer movie yang box office gitu. Ini film yang layak ditonton setelah Godzilla versus King Kong. Versus Kong, nggak ada King Kongnya. Ya itulah ya. Ya nah, itu apalagi sekarang kalau apakah worth it ini ditonton atau tidak gitu. Bentar, ini poin dulu. Kita nilai dari 100 ya. Dari skala 10 lah. 10. Dari 0 sampai 10 ini berapa? Dari orang ya 8. Dari orang 7 ya 7.0. Berarti anggaplah rata-rata berarti ini 7,5. 7,5. Ambil tengah-tengah aja. Ya, ambil tengah-tengah itu. Kayak dagang aja. Kok kita ngasih nama? Ya, itu 7,5. Jadi ini worth. Jelas worth. Oke, ya jadi worth. Kalau mau keluar duit 25.000 buat ke bioskop worth sekali. Di Bandung segitu harganya. Ya, kalau di Bandung segitu. Tapi nggak tahu kalau kota lain. Cuma maksudnya ini worth untuk ditonton di bioskop. Ya, oke, buat para gamernya mungkin siapa tahu mau nonton. Ya, ini mah jelas. Jadi buat mendukung juga. Saya mendukung. Supaya box office-nya naik, supaya ada sequelnya, nontonlah yang banyak gitu. Oke. Ya, saya segitu aja, sekian lah untuk next apa nih? Next apa nih? Belum ada film lagi kan ini? Ya, nextnya mungkin nanti ada sesi-sesi pribadi. Waduh. Jadi nanti ada beberapa segmen yang cuma diisi saya sendiri atau Fausta sendiri. Nggak mau, saya makasih. Babi kalau harus mau. Mungkin kalau nanti kedepannya siapa tahu ada Samurai X. Oh iya, benar. Untuk next movie, untuk beberapa review mungkin nanti ada salah satunya yang kita sudah siap mengambil ancang-ancang menunggu di bioskop. Ya gitu. Itu adalah Rurouni Kenshin final beginning apa end sih yang duluan nongol tuh? Aduh, saya nggak tahu. Nah, pokoknya ya itulah Rurouni Kenshin 4. Ya. Nah, itu
kita sudah siap-siap untuk go. Kita tunggu ya. Iya, gara-gara Kalau saya nanti kakak Anissa Penari. Saya review apakah akan sama dengan novelnya, bukan ya novelnya ya. Kalau saya kan itu saya pribadi. ya. Oke, itu saja sih. Saya Fausta. Saya Rudy. Pamit. Pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.